Oke, balik lagi di channel ini. Kita coba lanjutkan lagi materi kita tentang pembahasan JavaScript ya. Jadi bahasa pemrograman JavaScript, di mana di video kali ini saya coba untuk membahas tentang method yang ada di dalam JavaScript gitu ya, atau method object gitu ya. Method itu adalah bagian daripada method object yang ada di dalam JavaScript. Nah, saya coba untuk berikan dulu di sini judul gitu ya, method object. Jadi pembahasan kita kali ini adalah method object. Nah, jadi kalian juga butuh buat file baru ya, namanya methodobject.js. Kalau saya di sini bikinnya kayak gitu supaya lebih mudah saat pencarian materi kayak gitu. Nah, di sini saya coba untuk berikan definisi secara general apa sih itu method object dalam JavaScript gitu ya. JavaScript di mana di sini katanya adalah salah. Sorry. Saya coba ambil lagi. Ini dia. Jadi dalam JavaScript, method dalam objek bawaan atau built-in object yang menyediakan berbagai fungsi matematika dan konstanta yang berguna untuk melakukan operasi matematika. Jadi JavaScript ini sudah menyediakan sebuah method atau objek math kayak gitu ya, objek matematika, agar kita itu bisa menggunakan fungsi matematika dan juga konstanta yang berguna untuk melakukan operasi perhitungan matematika gitu ya. Kita juga dapat mengakses properti dan metode itu metode ya, dari objek math tanpa perlu membuat instansi objek ini, karena ia sudah tersedia secara global. Artinya dia sudah ada, dimana kita tinggal konsumsi saja supaya mempermudah gitu ya. Jadi JavaScript itu mempermudah kita agar kita bisa menggunakan math object. Jadi lebih mudah aja sih, intinya sih gitu ya. Jadi itu adalah math object. Nah, math object ini sebetulnya tidak hanya ada di JavaScript gitu ya. Ada beberapa bahasa pemrograman yang saya tahu itu menggunakan math object juga, yang juga menyediakan gitu ya. Contohnya adalah Python. Dimana Python itu kan memang fungsinya adalah untuk seorang data analyze, data science kayak gitu kan, biasa menggunakan Python. Jadi wajib ada lah math method di dalam Python. Nah, saya coba untuk bahas di mana di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu dalam math properties dan math object. Object lagi, method. Dimana ini adalah bagian daripada math object dalam JavaScript ya. Tadi di sini sudah dibahas dimana kita mengakses properti dan juga metode. Jadi ada properties dan method di dalam math object JavaScript. Jangan sampai salah gitu ya. Nah, jadi kita coba untuk bahas dulu math properties, di mana ini adalah konstanta ya. Nilai yang konstan gitu ya. Di sini ada nih, dan konstanta, di mana nilainya ini adalah nilai konstan gitu ya. Ini constant. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan konstanta tertentu, JavaScript itu sudah menyediakan gitu ya. Kita coba bahas dulu berarti math properties ya. Nah, ini ada beberapa konstanta yang sudah disediakan oleh JavaScript ya. Saya coba untuk buat di sini multiple comment kayak gini. Saya coba ambil, yaitu adalah math.p. Jadi math.p ini adalah saya copy yang ini ya, sebuah properties atau math properties yang mengembalikan nilai p gitu ya, mengembalikan nilai p, atau nilai p itu adalah 3.14 sekian gitu ya, sekian. Saya nggak tahu tepatnya berapa, maksudnya karena ada panjang gitu ya. Terus ada juga saya tinggal paste aja .e kayak gitu. Nah, ini adalah Euler's number atau angka Euler gitu ya. Nanti silahkan dicari apa itu angka Euler. Saya coba cek dulu di sini ya. Euler's number. Wait. Jadi yang saya dapat adalah Euler's number atau bilangan Euler itu adalah sebuah konstanta matematika yang penting. Jadi ini makanya disantumin kali ya di JavaScript,
Karena Euler number ini ya nanti kalian bisa cek lah ya kenapa ini penting banget. Tapi di sini katanya salah satu konstanta penting yang ada di dalam matematika gitu ya. Nah, dia angkanya itu mendekati angka 2.71828 gitu ya. Jadi ini mengembalikan nilai Euler atau ini ya apa namanya konstanta atau bilangan Euler gitu ya. Nah, ini angkanya itu adalah 2.71 sekian gitu ya. Nah, saya nggak tahu, nggak hafal tepatnya. Tapi kalau yang saya dapat itu 2.71828 sekian gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada math. Di sini tinggal saya bikin lagi dot. Saya coba copy ya. Hilang deh. Square root 2. Jadi square root itu artinya adalah akar gitu ya. Ini berarti mengembalikan nilai akar 2. Nah, nilai akar 2 berapa? Nah, nanti silakan dicari berapa nilai akar 2. Terus di sini ada square root setengah gitu ya. Nah, ditandai dengan square root 1_2 gitu ya. Square root 1_2 kayak gitu. Ini mengembalikan nilai akar 1/2 atau setengah. Terus ada juga math dot ini ln2 atau ini adalah math properties yang mengembalikan nilai natural logaritma. Jadi logaritma natural ln2 ya, logaritma. Kayak gini. Berarti ini mengembalikan nilai natural logaritma 2 gitu ya. Kalau ada juga satu lagi itu adalah ln10 ya. Jadi dia mengembalikan nilai natural logaritma 10. Nanti silakan dicari ininya ya, penjelasan lebih lanjut kalau memang masih bingung tentang logaritma natural ini gitu ya. Terus ada juga math log 2e. Nah, ini adalah mengembalikan ya, dia mengembalikan ya, ini adalah nilai yang mengembalikan logaritma dua logaritma dari e gitu ya. Itu tadi adalah bilangan atau nilai Eulers gitu ya. Nah, terus juga ada konstanta math.log 10e gitu ya. Nah, ini menggunakan 10 logaritma dari Euler's number kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa math properties yang ada di dalam JavaScript. Yang pertama itu ada math p, math e, itu tadi nilai Euler's ya, angkanya sekian. Terus ada math square root ya, sqrt itu adalah square root. Nah, di sini ada square root 2, ada square root setengah, ada juga logaritma natural 2, ada juga logaritma natural 10 gitu ya. Ada log 2e artinya adalah dia mengembalikan nilai 2 log dari Euler's number kayak gitu. Sama juga yang matlog 10e kayak gitu. Jadi ini adalah 1 2 3 4 5, ada sekitar berapa nih? 1 2 3 4 5 8 ya, 8 math properties. Sekarang kita lanjut lagi untuk membahas tentang math method, di mana ada beberapa hal juga yang perlu kita pelajari tentang math method. Kalau di sini math properties itu juga sebetulnya punya sintaks gitu ya. Sintaksnya itu adalah saya bikin di sini ya. Sintaksnya itu adalah math titik propertiesnya, properties ya. Properties ini selalu ditandai dengan konstanta gitu ya. Dia memang bilangan konstan yang dimana sudah ada, jadi kita tinggal akses saja, kita tinggal konsumsi saja properties. Sekarang kita coba untuk membahas yang math method, di mana sintaks math method, sintaks
Ini pakai N ya. Sintaksnya ini adalah methodnya apa gitu ya. Nah, biasa kalau method itu menggunakan kurung buka kurung tutup seperti ini, terus diberikan number gitu ya, nilai berapa kayak gitu. Nah, method ini berarti adalah sebuah fungsi kan gitu. Nah, ini agak sedikit banyak nih yang perlu kita bahas nih untuk yang method. Jadi di bagian method kita coba untuk mempelajari yang paling pertama itu adalah number to integer atau bilangan yang method yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah pembulatan menggunakan method JavaScript gitu ya. Nah, jadi di dalam pembulatan di sini itu ada beberapa yang akan kita coba pelajari. Ya, ini adalah bagian daripada method gitu ya. Jadi yang pertama saya coba untuk bikin ininya dulu deh, multiple comment kayak gini. Terus saya coba untuk bahas. Yang pertama itu adalah method round. Di sini saya coba ambil aja ya. Set kayak gini, set. Terus yang kedua itu ada yang namanya mathSeal. Set. Yang ketiga itu ada yang namanya mathFloor. Yang keempat itu ada yang namanya mathTrunk gitu. Nah, kita coba untuk bahas satu persatu. Dimana mathRound di sini adalah sebuah method yang mengembalikan mengembalikan nilai pembulatan bilangannya gitu ya. Jadi dia mengembalikan nilai dari pembulatan bilangan X gitu. Jadi dia itu membulatkan lah gitu ya, membulatkan bilangan X ya. Ini yang terdekat berarti terdekat gitu. Kalau mathSeal itu mengembalikan nilai dari pembulatan ke atas bilangan X gitu kan. Kalau yang mathFloor ini mengembalikan nilai dari pembulatan ke bawah bilangan X. Yang bilangan X ini yang ada di dalam sini. Jadi berapa yang kalian masukin di sini lah yang akan dikembalikan nilainya atau return gitu ya. Kalau mathRound ini dia sebetulnya bukan pembulatan gitu ya. Dia itu menghilangkan saja. Jadi dia menghilangkan dia menghapus atau menghilangkan bilangan desimalnya. Contoh 5 titik sekian. Nah, yang sekiannya tuh dihilangin gitu ya. Jadi ini dia menghapus saja, menghapus bilangan koma atau desimalnya ya. Maksudnya gimana? Saya coba kasih contoh. Misal let's say di sini saya bikin untuk yang mathRound dulu. Jadi kita coba bahas dulu satu persatu ya. Dimana di sini ada mathRound. Saya coba ambil gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin di sini misal kalau gitu kita pakai ya udah deh let round sama dengan misal saya bikin di sini adalah math.round angka gitu ya. Nah, di sini saya coba inisialisasi let x sama dengan 20 titik jangan deh 7.2. Terus saya bikin di sini let y sama dengan 7.8 sama saya bikin di sini let z sama dengan 7.5 gitu. Kita coba tes satu-satu ya. Dimana kalau kita pakai mathRound dia akan mengembalikan nilai dari pembulatan bilangan X terdekat gitu ya. Jadi kalau misal kita bikin X di sini, kita coba console.log kayak biasa round gitu ya, kayak gini. Kita coba cek berarti di index pastikan sudah terhubung dengan scriptnya, baru kita open in default browser gitu. Kalau saya pakainya default browser aja. Sini coba kita open, inspect kayak biasa, lihat di konsol dia pasti muncul. Katanya apa nih?
Fail to load resource not error. Wah, apa nih katanya? Katanya error gitu ya. Kita coba cek lagi. Oh, di sini saya pakainya met method gitu ya. Harusnya adalah met object. Jadi kita ganti object kayak gini. Nah, ini udah terhubung, baru nanti dia muncul. Oke, kita cek. Kalau met round, mana tadi? Ini dia. Met object. Kalau met round, yang X itu adalah 7. Ya, jadi kalau yang nilai X itu, ini jangan X deh, ini number deh. Gitu ya. Atau kalau X kalian bingung lagi. Soalnya di situ ada contohnya itu bukan X aja gitu ya. Number aja kalau gitu. Kita bahasnya nilai gitu ya. Angka berapa kan gitu. Kalau yang X dia akan mengembalikan nilai 7. Kenapa? Karena dia membulatkan ke bawah. Karena sudah yang maksudnya kalau yang round ini dia fleksibel. Jadi antara pembulatan ke atas dan ke bawah itu tergantung daripada yang mana yang terdekat gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bikin di sini adalah nanti kita bikin di sini kayak gini, LED-nya saya hapus supaya tidak redeclare. Terus mat ininya saya ganti jadi Y kan gitu ya. Terus kita bikin lagi satu lagi berarti untuk yang Z. Terus kita bikin di sini kayak gini. Atas dulu, kita turunin lagi satu, naikin. Berarti ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita cek refresh, nah di sini 8, di sini 8. Jadi kalau misalnya 7.8 itu sudah pasti dia pembulatan ke atas. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang Z ternyata met round ini munculnya adalah gini. Saya bikin undefined saja ya, round. Itu adalah undefined aja gini. Nah, biar dia mirip. Jadi kalau untuk yang met round Z dimana dia 7.5 dia tetap membulatkan ke atas. Jadi dia jadi sama dengan 8. Biasanya kalau dalam matematika itu 7.5 itu dilihat dari negatif dan positifnya. Kalau misalnya negatif seharusnya dia ke 7 gitu ya. Tapi kalau dia positif dia baru naik ke 8 gitu ya. Paham ya, maksudnya kalau di matematika tuh gitu. Saat ini saat menggunakan round ya. Ini saat menggunakan round dimana ketika bilangan itu positif, kita bulatkan ke atas. Namun saat bilangan negatif, kita bulatkan ke bawah. Ya, ke bawah. Jadi ya negatifnya yang ngikut gitu ya. Jadi kita bulatkan let's say minus 7.5 kayak tadi. Nah, nanti dia akan jadi minus 7. Tapi kalau dia plus 7.5 dia akan jadi 8. Ini karena dia positif ya. Tapi kalau dia sudah lebih dari 5, misal 7.6 sudah pasti dia pembulatan ke atas gitu ya. Jadi itu untuk yang met round dimana dia mengembalikan nilai dari pembulatan bilangan number terdekat. Terdekat tuh maksudnya kita lihat angkanya mana yang paling dekat, apakah ke bawah atau ke atas. Terus lanjut lagi, ini untuk yang met round. Kita lanjut lagi ada yang namanya met seal gitu ya. Dia panggilnya number, hilang dah. Kayak gini, met seal, dimana dia adalah met method yang mengembalikan nilai dari pembulatan ke atas bilangan angka gitu ya, bilangan number di sini adalah maksudnya dia adalah nilai daripada variabelnya gitu ya, dia adalah parameternya gitu kan. Jadi pastikan kalian tidak salah ya memahami number di sini. Number di sini tuh ya angka gitu loh. Dia berupa variabel juga gitu kan. Terus di sini saya coba untuk berikan contoh, berarti kita tinggal panggil saja met numbernya. Met number kan, met seal-nya. Terus saya panggil misal pembulatan, ingat dia adalah pembulatan ke atas. Kalau misalnya pun kita panggil yang X berarti dia harusnya 8 ya. Secara prinsip harusnya 8. Kita coba tes. 8 kayak gini. Oh, berarti saya bikin di sini round lagi ya. Kayak gitu, terus saya panggil aja roundnya di sini, terus kita coba cek, harusnya dia 8. Jadi pembulatan ke atas. Jadi berapapun nilainya,
sejauh apapun nilainya dia akan tetap dibulatkan ke atas gitu ya. Terus ada math, ya udah dah mager, copy, floor. Nah, parameternya adalah angka, number atau variabel apapun itu. Terus kita bikin round sama dengan math.floor. Kita coba ambil yang paling besar ya. Jadi dia akan membulatkan apa? Mengembalikan nilai dari pembulatan ke bawah. Jadi kita coba ambil paling besarnya itu adalah Y. Berarti kita tinggal masukin aja Y. Seharusnya dia akan jadi 7 juga tetap. Karena dia dibulatkan ke bawah. Ya. Coba ambil kayak gini. Kita coba cek. Nah, dia akan jadi 7. Ya. Karena pembulatan ke bawah sejauh apapun dia maksudnya bilangan desimalnya ya tetap akan dibulatkan ke bawah. Dia maksa sih. Terus ada math trunk number. Jadi math trunk ini adalah menghapus bilangan koma atau desimalnya. Let's say di sini saya coba tambah let A itu sama dengan 5.312 kayak gini lah ya. Jadi ada nilai A. Saya coba buat untuk math trunk lah. Beda cerita soal math trunk. Sorry, trunk. Dia di sini parameter number gitu ya. Terus kita panggil saja berarti trunk gitu ya. Trunk. Di mana di sini saya inisialisasi baru ya, let trunk. Itu sama dengan panggil saja math.trunk. Kita panggil ininya, berarti di sini jangan pakai trunk kayak gitu, pakai T besar. Di sini baru kita panggil nilainya. Tadi adalah A gitu ya, variabel A kita panggil sebagai parameter. Terus kita panggil console.log trunk kayak gitu. True. Nah, situ kita cek nilainya seharusnya adalah 5 gitu ya. Ini harusnya 5 nih. Kenapa 5? Karena dia hanya menghilangkan desimalnya saja, bilangan desimalnya. Jadi 5.312 ya pasti 5. Apalagi X, Y, Z ini adalah 7 semua gitu ya. Kalau menggunakan trunk. Karena dia apa? Mengembalikan atau menghapus bilangan koma atau desimalnya gitu ya. Jadi dia hanya mengembalikan nilai bilangan bulatnya saja dengan dasar prinsipnya adalah bilangan bulat tersebut gitu ya. Kita lanjutkan lagi materi kita tentang math method, dimana sebetulnya math method ini belum selesai di bagian pembulatan saja, karena ada beberapa lagi ya tambahan. Kalau tadi kan ada 4 yang udah kita bahas, kita lanjut lagi berarti yang kelima. Math methodnya ada yang namanya math.sign. Ya, sign di sini menggunakan number berarti sama ya. Terus lanjut lagi yang keenam, yaitu ada yang namanya mathpo. Oh sorry. Oke, lanjut yang ketujuh. Ada math square root atau akar gitu ya. Terus yang ke-8 itu ada yang namanya math.absolute. Dia mengembalikan nilai juga gitu ya. Terus ada math yang ke-9 gitu ya. Math.sin. Nah, ini untuk yang teman-teman pernah belajar sin konstan nih, tahu nih ya, segitiga berarti ya. Terus ada, kalau udah ada sin udah pasti ada temennya gitu ya, saudaranya, yaitu math ya, math.cos. Dia mengembalikan nilai. Terus yang ke-11 itu ada yang namanya math.min dan math.max gitu ya. Sama dia mengembalikan nilai juga. Ya nilainya tapi banyak gitu ya. Bisa banyak bisa dikit sih sebetulnya kalau untuk math.min dan math.max. Terus di sini ada math.random. Yang ke-12 itu adalah math.random. Random. Dia tidak mengembalikan nilai karena dia nilainya hanya nilai random saja. Terus yang terakhir itu ada yang namanya math.log gitu ya. Dia mengembalikan nilai logaritma number gitu ya. Jadi kita coba untuk bahas dulu satu persatu, dimana memang setiap satu metode itu pasti punya makna gitu ya. Sini ada math sign, dimana math sign ini hanya mengembalikan nilai positif
negatif atau nil gitu ya, nil atau dia kosong atau nol gitu ya. Terus ada juga matplow. Matplow ini adalah sebuah metode dalam JavaScript, metode objek dalam JavaScript yang digunakan untuk menghitung nilai pangkat. Berarti dia adalah mengembalikan nilai pangkat gitu ya, di mana number di sini itu dibagi menjadi x dan y ya. Jadi saya coba untuk buat seperti ini. X adalah basis dan y adalah pangkatnya gitu ya. Jadi nanti let's say ya, kita nanti lihat di bagian contoh saja lah ya. Terus ini untuk mengembalikan nilai akar gitu aja lah ya. Akar dari number itu berapa gitu ya. Terus di sini itu mengembalikan nilai mutlak atau absolut dari number gitu loh ya. Absolut atau mutlak itu jadi nilainya itu tidak memperhatikan ya kan ada nilai yang positif dan negatif. Nah, kalau mutlak itu tidak memperhatikan yang negatifnya, dia hanya selalu positif gitu ya. Positif banget gitu orangnya ya. Kalau mathsin ini mengembalikan nilai sin. Ya, itu aja sih. Jadi kalau misalnya menggunakan sin gitu ya, dia mengembalikan nilai sin. Terus ada juga yang cos, mengembalikan nilai cos gitu ya. Ini perlu belajar matematika bagian segitiga nih kalau yang ini ya, apa namanya, sin cos gitu ya. Kosin ini, kosin. Terus di sini ini mengembalikan nilai maksimum dan nilai nilai minimum dulu ya. Minimum dan maksimum. Ya, maksimum. Maksudnya ya kalau kalian pilih yang min ya dia minimum, kalau pilih max berarti dia yang maksimum. Kalau ini berarti mengembalikan nilai random gitu ya, atau acak. Di sini matlock berarti mengembalikan nilai natural logaritma. Atau logaritma ya, dari number gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa method yang akan kita coba bahas, di mana di sini ada sekitar 13 ya. Sini salah. Ada 13 method, tadi 4 kita sudah bahas. Sekarang saya coba untuk bahas dulu untuk yang mathsin. Gitu. Mathsin gitu. Mathsin ini katanya adalah mengembalikan nilai positif, negatif atau nol. Saya coba buat di sini misal let angka itu sama dengan minus 10 dan juga let angka. Oke, gini. Di sini kan ada a. Saya berikan ini aja deh. Gitu ya, saya coba, atau ya saya coba berikan komen saja. Di sini juga saya berikan komen. Sini saya berikan komen. Sini saya berikan komen. Supaya dia kosong gitu ya. Komen. Nah, di sini let A-nya aja. Terus di sini saya bikin let B gitu ya, sama dengan let's say 10. Terus di sini saya coba bikin let C sama dengan misal 0 gitu ya. Kita coba bikin pakai menggunakan mathsin gitu ya. Jadi saya bikin di sini hasil saja, jangan hasil. Kalau di sini tuh kita bikin let sign secara undefined, terus saya bikin sign-nya tinggal dipanggil aja, itu sama dengan math.sign. Kenapa hilang-hilangan math.sign? Kita panggil nilai A. Saya copy. Oh, jangan, kita pakai console.log-nya dulu biar nggak usah 2 kali copy. Ini kita copy 1, 2, 3. Terus di sini saya ganti jadi B, di sini saya ganti jadi C. Nah, kita coba cek hasilnya seperti apa. Nice. Access A before initialization. Cannot access A.
Oh, wait. Oh, katanya sih tidak bisa mengakses A. Bentar, kita coba cek lagi. Oke, setelah berpikir ternyata di sini saya ada bikin match rank A-nya di sini ya. Pantesan dia nggak mau. Jadi di sini harus diberikan komen dulu. Nah, baru dia bisa nih ya. Saya mikir dulu saya apa yang salah ya. Nah, nih. Jadi untuk yang sign gitu ya, dia hanya mengembalikan apa tadi nilai positif, negatif ataupun nol. Nah, atau nol ya, bukan kosong, sorry. Nol. Jadi dia hanya akan cari apakah dia nilainya itu positif, negatif atau nol gitu ya. Di sini dia negatif, di sini dia positif, di sini dia nol gitu ya. Jadi kalaupun angkanya di sini saya bikin asal gitu ya, ya udah pasti dia hanya mengembalikan nilai positifnya saja. Ya pun kalau asal pasti mengembalikan nilai negatifnya saja. Ya gitu. Untuk yang bagian sign gitu ya. Kita lanjut lagi, ada yang namanya matpo. Ini saya ambil ya. Kayak ini. Dia katanya adalah sebuah metode yang mengembalikan nilai pangkat di mana X adalah basisnya. Berarti gini. Saya coba untuk buat di sini let pangkat itu sama dengan mathpo gitu ya. Terus menggunakan di sini ada katanya nilai X dan nilai Y, di mana nilai X di sini saya coba buat misal 2, misal 3. Berarti secara prinsip ini adalah 2 pangkat 3 gitu ya. Karena dia X di sini adalah 2 yang dimana X adalah basisnya dan 3 di sini adalah pangkatnya kan gitu. Berarti hasilnya itu adalah kalau kita console.log pangkat, hasilnya itu adalah 2 pangkat 3 itu 8 ya, 248 gitu ya. Set 8. Ingat sebetulnya kalau di dalam JavaScript itu ya ada perpangkatan menggunakan operator pangkat, tapi di sini dia bantu kita menggunakan matpo di mana kita tidak perlu menggunakan operator pangkat. Dia lebih mudah atau enggaknya ya tergantung dari kita sih. Terus lanjut lagi ada yang namanya math square root, di mana square root di sini adalah akar gitu ya. Dia mengembalikan nilai akar. Saya coba buat di sini misal let akar, di mana akar itu adalah dot square root berapa gitu ya. Misal saya bikin square root 4 gitu ya. Nah, kalau square root 4 berarti adalah 2 ya. Akar bisa 2 ya. Nanti bisa kalian cek untuk square root berapa yang kalian ingin coba akses gitu ya. Terus selanjutnya ada yang namanya nilai absolute gitu ya. Nah, untuk nilai absolut berarti dia adalah bilangan mutlak sebetulnya. Bilangan mutlak itu sesuatu bilangan yang tidak memperhatikan kubu negatif gitu lah ya. Gimana ya? Kayak dia tidak melihat posisi yang negatifnya. Dia hanya melihat posisi yang positif aja gitu ya. Emang positif banget gitu ya nilai yang absolut ini gitu ya. Jadi saya coba untuk bikin let mutlak itu sama dengan math.apps kayak gini. Nah, di sini saya coba akses yang ini ya. Di sini kan ada yang minus 10, jadi saya coba pakai aja variabel a. Terus saya coba console.log mutlak. Jadi kalau di dalam prinsipnya seharusnya mutlak a itu adalah 10 gitu ya. Ini seharusnya 10. Gitu. Set 10. Padahal di sini dia minus. Kalau kita lihat di math sign-nya adalah minus kan. Tadi minus 1. Tapi kalau menggunakan absolute dia bisa jadi apa namanya? Ya, dia bisa jadi positif. Tapi menggunakan math.apps. Kayak gini. Jadi nanti nilainya adalah positif 10. Iya, seperti itu. Harusnya math. Oh iya, math apps sign harusnya. Nah, nanti dia nilainya adalah positif 1. Ya, jadi ya sebetulnya untuk menggunakan metode ini kalian bebas ya, bisa maksudnya bisa combine gitu ya. Jadi di dalam metode ada metode lagi itu nggak ada masalah. Lanjut, ada yang namanya method untuk scene. Nah, scene di sini itu berarti kalian harus paham dulu nih tentang scene gitu ya.
Dimana sin ini sebetulnya mengembalikan nilai antara min 1 sampai 1 gitu ya, of the angle x given in radians. Jadi kalau kita ingin menggunakan derajat dari pengganti radian, kita harus convert dulu derajat tersebut ke radians ya. Jadi kalau rumusnya itu adalah radian sama dengan angle in degrees kali pi per 180 kayak gitu. Saya coba untuk ambil contoh ya. Oke, jadi di sini saya coba untuk buat sebuah variabel. Kita coba bikin sudut radian namanya. Nah, ini kita coba pakai math.p ya. Math.p, di mana math.p itu adalah di sini berapa sih pi itu? 3, ya 3.1 ya pi gitu, nilai pi itu kan 3.14 sekian. Atau sebetulnya pi itu adalah 180 sih seharusnya ya. Ya, karena pi itu kan setengah putaran kalau nggak salah. Yap, betul. Jadi pi itu adalah setengah putaran ya dalam radian. Jadi kalau misalnya kita ingin gunakan di sini ya nggak ada masalah nih. Berarti misal kita coba bagi dengan let's say 6 gitu ya. Berarti nanti nilai di sudut radian di sini itu adalah sudut 30 derajat gitu ya. Sudut 30 derajat degrees dalam satuan radian. Kenapa? Karena 180 dibagi 6 ya. 180 bagi 6 itu adalah 30 derajat. Nah, berarti nanti kalau kita coba gunakan misal di sini sin, berarti kita coba menggunakan math.sin. Kita tinggal masukin deh nilai sudut radiannya. Jadi nanti dia akan menghitung berapa nilainya. Kita coba cek. Berarti di sini refresh. Oh no. Iya, karena kita belum panggil gitu ya, console.log sin. Kayak gitu. Set. Nah, jadi nilai dari sin 30 derajat ya, 30 degrees, 30 derajat itu adalah 0.4999999 sekian sampai ketemu lagi 4 gitu. Lanjut lagi untuk yang math agar ini ya. Saya ambil aja dah. Saya ketik aja dah. Number kayak gini. Berarti kita bikin lagi di sini, saya copy aja biar nggak repot. Terus di sini radian untuk cos, seri, cos di sini untuk sin. Atau saya bikin satu kasus nggak ya? Nggak usah deh. Udah terlanjur nulis, sini taruh kayak gitu. Terus di sini saya coba bikin misal per 3. Berarti kan dalam satuan radiannya itu adalah 180 dibagi 3, di mana 180 dibagi 3 adalah 60. Jadi ini 60 degrees gitu ya. Di atas sudah saya jelasin, jadi tidak perlu saya jelasin ulang. Let cos sama dengan di sini berarti kita menggunakan math.cos, di mana kita panggil sudut radian cosnya, di mana ini adalah 60 derajat. Jadi 60 derajat ini cos 60 derajat adalah berapa kan gitu. Nah, nanti udah dibikinin. Sini saya coba untuk panggil berarti ya cosnya. Nah, nanti dia akan muncul angka seperti ini. Jadi nilai dari cos 60 derajat adalah 0,5 sekian gitu ya. Jadi itu adalah math cos dan math sin gitu ya. Ingat, kalau ingin menggunakan cos ataupun sin, kita harus ganti dulu dia menggunakan derajat gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada rumusnya. Rumus menggunakan math, sin, dan cos ya. Jadi jika kita ingin menggunakan degrees instead of radians, kita harus convert degreesnya dulu ke radian. Angle in radian sama dengan angle in degrees dikali pi per 180. Kalau misalnya kita ingin menggunakan yang radian kayak gitu. Atau kalau mau kita pakai yang degrees, ya bisa kita tinggal pakai yang degrees saja. Kita lanjut lagi untuk yang tadi ada math. Kok EV1 mulu jadinya. Sini ada math min and max gitu ya. Sini saya coba buat kayak gitu, min and max.
Dimana kalau min and max ini, let's say kita ada banyak nilai gitu ya, terus kita ingin mencari nilai min ataupun nilai maxnya. Saya coba untuk bikin kayak misalnya di sini adalah let min itu sama dengan math. Saya nggak usah store nilai ya, tinggal masukin aja dah, biar nggak panjang amat. Di sini saya bikin 2, 3, boleh deh 12. Ya saya bikin asal-asal aja nilainya. Nah saya copy, di sini saya bikin max. Sorry, kita biar nggak 2 kali kerja, kita bikin aja di sini console.log dulu min pertama, baru kita copy ya, set, terus kita copy ke bawah, baru di sini kita ganti jadi max, sini kita ganti jadi max, sini juga kita ganti jadi max. Nice. Jadi kalau yang min itu berarti melihat dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Namun kalau yang max melihat nilai terbesar, jadi dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Kita coba cek hasilnya berapa. Nice, kayak gini. Jadi untuk nilai, berarti bukan ini ya, bukan diurut, sorry. Jadi dia bukan sorting ya. Dia hanya ambil aja nilai terbesar sama nilai terkecilnya tuh berapa kan gitu. Nah ini biasa di Excel pun ada nih. Ya, metode seperti ini ada di Excel juga nih. Kalau di Excel itu kita sama dengan min kayak gitu kan, sama dengan max. Jadi nilai terkecilnya adalah 1, di sini nilai terbesarnya adalah 9.812 kan gitu. Kita lanjut lagi, berarti math random. Kalau math random ini dia hanya mengeluarkan nilai random aja begitu. Jadi misalnya sini bikin random, saya bikin di sini math random, udah nggak dipanggil, dia mah nggak ada parameternya. Kita tinggal console.log random saja. Nah, nilai random di sini itu sebetulnya range-nya, nilai random itu di sini ya, mengembalikan nilai random acak range angka 0 sampai 1 saja gitu ya. Jadi nanti nilainya adalah 0 sampai 1. Nah, komanya ada banyak gitu ya, tapi dia tidak akan melebihi angka 1 dan tidak kurang dari ya maksudnya dia tidak jadi minus juga gitu ya. Bisa nggak jadi minus ya? Saya lupa juga nih. Kita coba refresh terus ya. Seharusnya dia tidak bisa minus ya, karena dia range 0 sampai angka 1. Jadi yang paling kecil 0, yang paling besar adalah angka 1. Tapi saya pun belum pernah dapat nilai 0 dan nilai 1 gitu ya. Lanjut, yang paling terakhir itu adalah mathlog atau logaritma gitu ya. Sini saya coba buat misal let logaritma sama dengan misal method log berapa? Log 8 itu seharusnya berapa ya? Saya lupa lagi. Logaritma set. Nah, ini kalau 4 ya, dia nanti akan lihat natural logaritmanya. Kayak gitu untuk menggunakan math.log. Nah, ya, jadi itu aja untuk video kita tentang math method kali ini. Jadi ada beberapa math method yang sudah kita pelajari, ada sekitar 13 gitu ya. Jadi nanti silahkan kalian gunakan sebaik mungkin saat ingin menggunakan project yang memang berbasis matematika di dalam program kalian. Silakan nanti membuatnya itu menggunakan math object yang sudah diberikan oleh JavaScript ya. Kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Saya coba untuk akhiri dan jangan lupa untuk tetap belajar. Terima kasih.